Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Hukum Pidana. Kita dalam pertemuan ini akan membahas tentang azas legalitas. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, azas legalitas adalah azas yang paling pertama ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang konsep di mana apakah perbuatan tersebut dapat dipidana atau tidak dengan kondisi regulasi yang diatur pada saat itu. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, sebelum kita membahas lebih dalam tentang konsep hukum pidana atau azas-azas di dalam konsep azas legalitas di pertemuan pertama ini, marilah kita mengetahui bahwa azas legalitas pertama kali dibuat dalam kondisi pergejolakan masyarakat ketika dominasi raja memiliki kondisi absolut. Seorang raja yang memiliki dominasi absolut terhadap suatu regulasi hukuman di masyarakat. Di sini saya contohkan seperti kondisi revolusi Perancis, di mana kewenangan raja memiliki kewenangan absolut dalam hal menghukum dan memutuskan. Oleh karenanya berkembanglah suatu keinginan bahwa diadakannya suatu regulasi yang diundang-undangkan dan ditulis terlebih dahulu sehingga oleh masyarakat bisa dipelajari apa yang dilarang, apa yang boleh dilakukan, sehingga ketika masyarakat ingin atau hendak melakukan suatu perbuatan, mereka bisa mengkaji terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut dilarang atau tidak. Dan hal itu tidak ada di konsep absolutisme di sistem kerajaan. Historis azas legalitas, di mana rekan-rekan sekalian akan menemui seorang ahli yang bernama Johann Anselm von Feuerbach pada tahun 1775 sampai 1883 yang memperkenalkan tentang azas nulla puna sine lege, nulla puna sine previa legi ponali, di mana dalam kondisi dan pengertian dari penerjemahan tersebut adalah sistem hukum itu harus ada terlebih dahulu sebelum keinginan untuk melakukan pemidanaan atau sebelum kita memutuskan pemidanaan itu pada suatu subjek hukum itu sendiri. Dan oleh perkembangannya dalam berbagai macam hukum pidana dan berbagai macam buku tentang hukum pidana, kita mengenal dengan istilah nullum delictum nulla puna sine previa legi ponali. Dengan penerjemahan adalah tidak ada hukum pidana, tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang pidana yang mengatur terlebih dahulu. Nah, disinilah poin jantung dari azas legalitas itu sendiri, bahwa undang-undang itu harus ada sebelum keinginan untuk menghukum, sebelum kehendak untuk memidanakan seseorang. Historis azas legalitas yang ketiga adalah kaitannya dengan konsep teori trias politika. Jika rekan-rekan sekalian di mata kuliah sebelumnya di pengantar ilmu hukum, sering sekali mendengar istilah trias politika, memisahkan antara legislatif, memisahkan antara eksekutif, dan memisahkan antara yudikatif. Montesquieu sebagai salah satu pelopor dari teori trias politika pada hakikatnya memiliki kaitan dengan azas legalitas, di mana kaitan tersebut adalah kehendak untuk memisahkan kedudukan yudikatif, kehendak untuk memisahkan antara kedudukan yudikatif dalam melakukan penegakan hukum. Di situ adalah salah satu syarat dari pemerintahan yang moderat, tidak terpengaruh dari legislatif, tidak terpengaruh dari eksekutif, di mana yudikatif ini memiliki tolak ukur lurus ketika menetapkan suatu hukuman. Nah, itu adalah salah satu kaitan antara trias politika dan azas legalitas itu sendiri. Historis azas legalitas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah kemarin saya katakan bahwa saat ini rekan-rekan sekalian harus membuka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rekan-rekan sekalian di awal membuka buku tersebut, rekan-rekan sekalian akan melihat pasal 1, ayat 1,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana di dalamnya berbunyi bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Hukum tidak akan bisa diterapkan pada suatu perbuatan andai kata hukum itu tidak ada atau hukum itu belum diundang-undangkan. Itu adalah historis dan penerjemahan dari pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di pasal 1 ayat 1 itu juga dikenal dengan istilah lex temporis delicti, atau konsep di mana hukum itu harus mengatur perbuatan kejahatan itu terlebih dahulu, baru kita berbicara tentang pemidanaan. Rumusan asas legalitas yang ada di buku 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau dalam istilah sebelumnya yang dikatakan sebagai nullum delictum, nulla punacen, previa legi ponali, itu terbagi dari 3 jenis. Pertama, nulla punacen leg. Tidak ada suatu tindak pidana tanpa ada aturan yang mengatur terlebih dahulu. Selanjutnya, nulla punacen crime. Tidak ada suatu pidana tanpa ada perbuatan pidana. Selanjutnya digabung menjadi nulla crime sine pona legali. Tidak ada tindak pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Sehingga rekan-rekan sekalian, dalam menerjemahkan dan mengistilahkan sebagaimana yang telah saya katakan dalam pertemuan ke-1, itu tidak serta-merta mudah, melainkan harus kita membuka acuan dan patokan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri. Dan hukum itu harus sudah ada dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum kita berbicara tentang menghukum orang tersebut. Makna yang ada di dalam asas legalitas adalah, kalau kita lihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kita perhatikan baik-baik di dalam konsep pasal 1 ayat 1 adalah tidak ada perbuatan yang dilarang, yang diancam tanpa ada aturan pidana yang mengatur terlebih dahulu. Oke? Kita perhatikan di pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum pidana tanpa ada perbuatan tersebut diatur terlebih dahulu. Itu sudah jelas karena kalimatnya panjang di situ. Di pasal 1 ayat 1. Selanjutnya, coba kita perhatikan baik-baik di kalimat tersebut. Kita tidak boleh menggunakan analogi. Misalnya, sama-sama terjadi suatu pencurian, tindak pidana pencurian, lalu kita katakan bahwa tindak pencurian yang satu dengan tindak pencurian yang lain itu sama. Itu tidak bisa. Itu tidak boleh melakukan analogi. Itu salah satu kandungan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di asas legalitas. Karena kenapa? Karena dalam penerjemahannya membutuhkan peran fokus dari apakah kejahatan tersebut secara instrumen dan spesifiknya itu benar-benar kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri. Selanjutnya, hukum pidana tidak berlaku surut. Ketika suatu perbuatan dilakukan sementara hukum itu belum dibuat, maka hukum tersebut tidak bisa mengenai perbuatan tersebut apabila hukum tersebut ternyata diundang-undangkan setelah perbuatan itu terjadi. Ini berfungsi untuk menjaga kepastian hukum. Andai kata misalnya hukum tersebut mengenai suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut belum ada undang-undangnya, justru hak dari pelaku itu tidak ada kepastiannya. Justru akan terjadi ketidakpastian hukum. Bukankah fungsi dari asas legalitas sebagaimana yang ada di slide sebelumnya adalah untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa pelaku yang melakukan kejahatan mengetahui perbuatannya itu salah, dan orang-orang yang melihat dan mengetahui perbuatan kejahatan tersebut terjadi itu mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang, sehingga mereka berpikir lebih dari sekali untuk melakukan perbuatan tersebut di suatu saat nanti. Di dalam asas legalitas ada juga pengecualian-pengecualian yang terjadi, dan pengecualian tersebut ada di pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau rekan-rekan sekalian buka pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rekan-rekan sekalian akan melihat jika terjadi perubahan undang-undang setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan bagi tersangka. Jika terjadi perubahan undang-undang setelah perbuatan itu dilakukan, maka bagi tersangka dikenakan aturan yang menguntungkan baginya. Di sini apabila kita bedah di pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka kita akan mengetahui bahwa dilakukan perubahan dalam perundang-undangan.
setelah orang tersebut melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana tersebut dan diberikan hukuman yang menguntungkan baginya. Mari kita lihat di slide selanjutnya bahwa perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 2 itu memiliki maksud 3. Pertama, dalam konsep formal terjadi konsep perubahan undang-undang baru. Nah, undang-undang di sini berubah, di mana suatu kejahatan yang saat ini kita akui kejahatan bisa jadi suatu saat menjadi bukan suatu kejahatan, dan itu di mata kuliah kriminologi nanti akan dibahas atau dikatakan sebagai dekriminalisasi. Suatu kriminal, suatu perbuatan dianggap kriminal suatu saat nanti menjadi suatu perbuatan yang tidak dikatakan kriminal lagi. Kalau kita katakan dahulu kala bahwa pembatasan kehamilan atau KB itu dulu itu dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum karena membatasi kehamilan. Sementara dalam perkembangannya masyarakat Indonesia ternyata telah menganggap keluarga berencana itu sendiri menjadi suatu upaya untuk membatasi penduduk, dan itu diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum yang ada di Republik Indonesia ini. Nah, kondisi tersebutlah yang disebut sebagai dekriminalisasi, bahwa pada saat itu perbuatannya dilarang, namun pada saat sekarang itu menjadi tidak dilarang. Selanjutnya, konsep material terbatas, di mana regulasi tersebut mengalami suatu perubahan dalam kondisi di mana perkembangan zaman. Selanjutnya, baik dari konsep perubahan dari segmentasi perkembangan itu sendiri dan kebutuhan masyarakat dalam teori material tindak terbatas. Nah, rekan-rekan sekalian patut diketahui bahwa asas legalitas sendiri itu dibuat memang pada hakikatnya untuk menjamin kepastian hukum seorang manusia dari kesewenang-wenangan, di mana di konsep pembentukan awal asas legalitas itu sendiri dalam Nullum Delictum Nulla Puna Sen Praevia Legi Ponali itu bertujuan bahwa seorang sudah pasti akan dipidana, namun sebelumnya orang tersebut harus mengetahui perbuatannya itu memang salah. Meskipun dia tidak mengetahui perbuatan itu salah, tapi sudah ada undang-undang tertulis yang dibuat sebelum perbuatan itu terjadi yang mengarahkan bahwa andai kata orang tersebut membaca regulasi yang ada, maka dia harusnya sudah tahu bahwa perbuatan yang dia lakukan itu salah. Nah, demikian pertemuan kedua ini. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.